Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua di Teknisi Bocil ya, Bocil 90-an. Oke. Untuk kali ini gua kedapatan servisan jam sholat ya, jam sholat musola atau jam sholat masjid. Untuk kasusnya yang ini dia selalu restart, namun kadang-kadang dia itu angkanya geber-geber ya, jadi kedap-kedip gitu, angkanya nggak sempurna. Namun untuk di blok waktu real time-nya ini dia normal, namun untuk waktu sholatnya itu dia ngelablob itu, geber-geber, jadi gambar untuk angkanya tidak jelas gitu ya, dan selalu restart gitu. Oke, gua praktekkan di sini contohnya seperti ini belum gua buka ya. Oke, jadi ini adaptornya, jadi gua colok. Oke, nah seperti ini. Dia masih loading, tunggu saja. Dia akan ada booting ya, dia lagi booting dan mengucapkan basmalah biasanya. Oke, seperti itu. Harusnya dia sudah melingkar gitu, nyala normal ya. Tuk, tuk, tuk. Harusnya dia booting, baca basmalah, terus kue. Setelah dia mau nampak, mau standby, tapi dia malah kembali restart seperti ini. Oke, jadi untuk kasus seperti ini, teman-teman nggak usah pusing ya. Jadi sebenarnya simpel. Jadi untuk kasus seperti ini, yang reset-reset seperti ini dikarenakan itu arus yang masuk kurang besar. Maksudnya dia kan memakai adaptor ya. Dia memakai adaptor seperti ini. Kemungkinan menurut gua di sini kasusnya di adaptor. Lihat ya, adaptornya, lampunya ikut saat restart dia ikut drop ya. Nah, jadi kasusnya di sini hanya ada power supply yang kurang tenaga gitu untuk mensuplai si jam digital ini ya, jam sholat ini. Kemungkinan di sini ada elko yang lemah. Biasanya kan kembung ya, elko kering, tinggal ganti elko, atau memang si adaptornya ini sudah lemah ya. Untuk tegangannya di sini, oke, gue liatin. Untuk speknya di sini 2 ampere 5 volt ya. Ya harusnya secara di atas kertas cukup 2 ampere untuk jam dinding ini cukup ya. Jam sholat ini cukup. Dan di sini 5 volt ya. Oke, di sini gua mau pakai adaptor casan HP ya, yang lumayan gede itu, maksudnya ampernya. Jadi arus tegangannya 5 volt, arusnya 2 ampere ya, ini original ya. Jangan pakai yang KW, kalau pakai yang KW itu dia drop ya. Pakailah yang fast charging 2 atau 3 ampere ya. Sekarang kan banyak charger HP itu di atas 2 ampere ya, dan itu aman teman-teman buat ganti si jam sholat ini ya teman-teman, dan ini akan lebih awet ya. Dan ini mudah didapat dan awet gitu dibanding teman-teman membeli yang seperti ini, yang ya produk-produk lokal atau produk Cina itu dengan spek yang seperti ini, dengan cover di adapter yang seperti ini, itu tidak awet menurut saya. Jadi untuk rekomend dari gua, mending pakai casan original HP. Oke, langsung saja ya gua contoh. Gua rakit dulu untuk kabel USB nya, dan ini gua mau bongkar ya. Oke, jadi yang perlu teman-teman siapkan yaitu USB ya, USB seperti ini. Ini ada jualannya, dan bisa juga pakai bekas kabel data handphone ya. Untuk posisi plus itu kalau dari muka sebelah sini, alias dari pokoknya dari kaki solder ini, dia sebelah kanan posisi plus ya. Atau jika teman-teman ingin memastikan, teman-teman bisa tes dulu pakai multitester atau yang lainnya untuk menentukan posisi tegangannya. Jadi di sini sebelah kanan ini dia plus, dan sebelah kiri ini min. Dan untuk chargernya smart charger itu, untuk kaki tengah ini data min data plus itu harus di jumper ya teman-teman, seperti ini contohnya. Jadi di jumper saja yang tengah. Oke, seperti ini teman-teman, di jumper saja. Lalu kita lepas kabel bawaannya.
Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa merapikannya dengan dicor ya, lem lilin atau lakban atau pakai solasi bakar itu. Dan di sini gua mau pakai charger punya Polytron ya. Ini Polytron. Di sini 2 ampere ya. Ini original sih, original Polytron. Cuma untuk arusnya entah real entah bukan. Semoga saja dia mau ngangkat ya. Oke, dia tidak restart dan tidak geber-geber ya untuk layarnya. Dia normal. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi jika kesulitan untuk mencari adaptor yang bagus, ini buat teman-teman yang mencari charger seperti ini, adaptor seperti ini 5 volt 2 ampere yang bagus itu susah. Kebanyakan di toko itu ya kayak gini isinya teman-teman. 2 ampere sekecil ini, bayangkan teman-teman yang bawaan pabrik ya, misal yang bermerek gitu bawaan pabrik kayak punya laptop, itu 2 ampere itu gede teman-teman, untuk trafonya gede, untuk ya komponen-komponen berkualitas lah. Kalau di pasaran itu merek-merek lokal atau merek-merek Cina itu 2 ampere itu fake teman-teman. Dia paling 500 mili ampere ini realnya, atau 0, bahkan bisa di bawah gitu, sekitar 300 mili gitu teman-teman. 1 ampere tuh 1 ampere pun nggak nyampe teman-teman. Jadi lebih baik teman, daripada susah-susah teman-teman bisa pakai charger handphone ya. Namun jangan yang kecil-kecil ya, maksudnya jangan yang KW. Jadi gunakan charger laptop yang original itu, biasanya real gitu untuk arusnya 2 ampernya atau 3 ampernya. Oke, seperti itu teman-teman. Selamat bereksperimen ya. Jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.